Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7, saya akan menyampaikan ataupun menyelesaikan tugas terkait tentang coaching. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku observer, dan di sini ada rekan saya Pak Aris selaku ini sebagai coach, dan di sini ada Mem Aya selaku coachi, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba menyampaikan tugas secara maksimal. Oke. Pada kesempatan sore hari ini langsung saja kita akan berdiskusi atau berdialog terkait persiapan coaching. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Pak Nurul. Oke, alhamdulillah Pak Aris. Sebelum kita memulai untuk persiapan coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Pak Aris. Nah, Pak Aris, persiapan apa saja nih yang Pak Aris sudah siapkan terkait untuk coaching pada kesempatan kali ini? Ya, terima kasih Pak Nurul atas kesempatannya. Dalam hal ini saya sebagai coach sudah mempelajari materi tentang coaching, dan saya melihat bahwa dalam konsep Tirta itu merupakan sebuah konsep dasar yang harus dikuasai oleh coach maupun coaching, dan saya melihat bahwa itu sudah menjadi bahan ya buat saya pribadi untuk saya bisa mencoba menggali permasalahan dan ide untuk coach di sini. Oke, terima kasih Pak Aris. Oke, lanjut. Tadi sudah persiapan untuk coaching. Nah, untuk kompetensi sendiri Pak Aris, mohon dijelaskan kompetensi apa saja yang Pak Aris nanti persiapkan untuk coach itu sendiri. Ya, dalam konsep Tirta yang saya pahami berkaitan dengan kompetensi itu ada 3 kompetensi yang harus kita coba gali ya terkait dengan coach nanti. Yang pertama adalah bagaimana coach dapat melihat keaktifan ya, ekspresi kehadiran penuh dari coach tersebut. Yang kedua, bagaimana saya dapat melihat dan juga mendengarkan ya permasalahan yang dirasakan oleh coach hingga dapat menyadari dan dapat menemukan solusinya. Dan yang ketiga, saya juga akan mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga hal itu bisa menjadi ide buat coach ya dalam mencari solusi. Oke, luar biasa Pak Aris ya, sudah mempersiapkan dari mulai alur Tirta, kompetensi itu sendiri, dan terakhir Pak Aris, indikator mana nih dari tujuan yang akan sebelum indikator. Nah, dari kompetensi yang ketiga itu, nah mana nih kompetensi yang Pak Aris nanti akan pilih ya, dari dialog coaching ini? Saya akan mencoba memfokuskan pada penggalian pertanyaan yang berbobot, sehingga dari situ coach akan terlihat ya apa yang mau dia sampaikan dan juga apa yang mau dia pecahkan. Betul sekali Pak Aris ya, terima kasih. Tadi yang sudah saya sampaikan sebelum tadi ke indikator ya, tadi saya sudah selipkan indikator mana nih dari tujuan yang akan Pak Aris capai. Nah, dari pertanyaan berbobot tersebut saya akan mencoba memberikan ruang bagaimana coach itu bisa membuat atau menyampaikan pertanyaan terbuka dengan jelas, lengkap, sehingga itu bisa menjadikan solusi buat dia. Oke, terima kasih.
Oke, sudah tadi pertanyaan berdialog dengan coach, saya selaku observer. Kita akan saksikan dialog antara coach dan coachee. Maha dipersilakan untuk Pak Aris dan Mam Aya. Assalamualaikum Mam Aya. Ya, waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mam? Baik, alhamdulillah. Ya. Dengar katanya mau ada yang disampaikan nih, ya. Betul, Pak Aris. Barangkali saya bisa membantu memberikan bimbingan ya. Iya, gini loh Pak Aris. Mem Aya itu mau sedikit minta dikasih masukan seperti bagaimana nih pandangan Pak Aris ya. Bahwa saya itu sekarang itu Mem Aya itu lagi bingung. Kan sekarang Mem Aya itu ngajar sejarah. Sejarah itu materinya sangat banyak, waktunya singkat. Jadi Mem Aya perhatikan anak-anak itu kayak semacam tidak menyukai pelajaran yang bersifat hafalan. Nah begitu. Jadi Mem Aya agak sedikit kesulitan nih Pak Aris. Barangkali Pak Aris bisa membantu saya mencari cara. Ya. Berarti permasalahannya itu berkaitan dengan kesukaan siswa ya. Dengan belajar itu sepertinya bukan dengan hafalan. Iya. Dan itu menjadi sebuah permasalahan. Nah mungkin Mem Aya bisa memberikan sedikit gambaran tentang penyebabnya. Iya, yang Mem Aya perhatikan itu murid-murid Mem Aya karena murid STM ya. Jadi dia kalau lebih senang praktek daripada menghafal itu tidak suka. Apalagi materinya banyak. Jadi malas mereka itu belajar sejarah. Ya, iya ya, bisa terbayang namanya ya. Satu kelas ada 36. Iya. Iya, sepertinya itu perlu kita identifikasi tuh, sebanyak itu siswa. Kemudian Mam Aya punya tugas untuk bisa mengidentifikasi satu persatu siswa. Apakah Mam Aya sudah mengidentifikasi? Ya, Mem Aya sudah mencoba ya mengamati. Dari pengamatan Mem Aya itu, Mem Aya perhatikan bahwa memang kebanyakan murid Mem Aya itu dia lebih senang menggambar, lebih senang menonton video, terus bahkan dia ada yang suka bikin alat peragaan, alat-alat seperti itu. Lalu ada juga beberapa yang senang bercerita satu sama lain gitu. Jadi Mem Aya perhatikan ternyata anak-anak ini memiliki karakternya yang berbeda-beda, beraneka ragam seperti itu Pak. Berarti Mam Aya memang sudah pernah melakukan ya identifikasi, bahkan juga sudah memetakan berapa siswa yang suka dengan gaya belajar menggambar, dengan cara menghafal ya. Nah dari hal itu Mam Aya mungkin punya rencana kira-kira kedepannya apa nih yang akan Mam Aya lakukan untuk pemetaan siswa dengan gaya belajar yang berbeda itu? Iya. Sebetulnya Mem Aya sudah merancang sebuah pembelajaran yang saya pikir itu bisa lebih efektif dan efisien. Jadi sekarang Mem Aya minggu ini nih sudah memberikan tugas dulu supaya mereka bisa mencari referensi dari berbagai sumber. Bisa mereka baca dari Google atau artikel-artikel lain, bisa juga mereka lihat dari film-film pendek atau YouTube untuk bahan yang akan didiskusikan pada materi berikutnya tentang kerajaan-kerajaan Hindu juga di Nusantara, di Indonesia gitu. Jadi mereka sudah ditugaskan dulu. Nah, harapan Mem Aya sih nanti pada saat pembelajaran itu biar mereka lebih mudah, tidak terbebani gitu. Ya, berarti memang secara tidak langsung Mam Aya sudah bisa menerapkan ya praktek pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan melihat gaya belajar mereka, kesukaan mereka. Bahkan Mam Aya sendiri sudah mengetahui sumber belajar apa yang tepat buat mereka. Iya. Nah, Mam Aya, kira-kira komitmen apa nih yang Mam Aya bisa terapkan dalam praktek pembelajaran ini sehingga mereka itu punya kesungguhan ya dalam menerapkan cara belajar mereka? Rencana-rencana yang tadi Mem Aya akan lakukan itu tuh Pak Aris. Jadi Mem Aya ingin lebih meningkatkan menjaga kenyamanan murid itu sendiri. Misalkan nih dengan menambah asdikin, terus menyajikan pembelajaran dalam game-game seperti itu gitu. Jadi
supaya murid itu lebih senang, itu aja, lebih enjoy seperti itu. Sepertinya Mam Ayah sudah siap nih, saya perhatikan bagaimana melayani siswa dengan cara seperti apa. Nah, kapan kira-kira Mam Ayah mewujudkan rencana itu? Ya, rencananya sih minggu depan sudah mulai. Gitu. Kalau minggu depan kira-kira ada nggak nih teman atau rekan yang Mam Ayah akan jadikan sebagai pengontrol barangkali ya, atau pengingat komitmen yang Mam Ayah sudah sampaikan saat ini? Iya, dan Ayah akan mencoba nih minta masukan juga dari teman Mem Ayah sesama guru pelajaran, tapi dia di kelas 2 gitu ya. Jadi biar bagaimana Mas Dede itu bagaimana dia menerapkan di kelas 2, nanti Mem Ayah akan menyesuaikan dengan siswa kelas 1, kelas 10 nih Mem Ayah belajar sekarang. Itu begitu rencananya. Bagus banget. Jadi coba diperkuat kembali komitmen itu. Nah, mungkin setelah kita berdiskusi nih, apa nih yang Mam Ayah rasakan? Ya, terus terang Mem Ayah lebih plong ya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris membantu Mem Ayah dalam apa ya, biar Mem Ayah ini bisa menyiapkan dengan lebih terstruktur seperti itu, lebih terperinci, dan Mem Ayah merasa lebih yakin juga sih. Ternyata Mem Ayah sudah bisa ya Pak Aris ya. Iya, insya Allah sih mudah-mudahan nanti tidak ada kendala apa-apa. Saya akan melihat yang bagaimana hasil ya penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Mam Ayah akan coba terapkan nanti ya. Iya, insya Allah ya Pak Aris ya, doakan ya Mem Ayah lebih bersemangat nih sekarang. Terima kasih banyak Bapak Aris ya. Sama-sama Mam Ayah. Bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan tadi sudah berbincang, ya, berdialog antara coach dan coachee. Nah, sebelumnya saya akan berdiskusi juga dengan coach ya di sini ya. Tadi sangat luar biasa dari indikator yang sudah disampaikan atau yang sudah diobrolkan dari coach dan coachee ini sudah terlihat jelas. Apalagi tadi coach itu sangat semangat banget sampai coach ini tuh mengutarakan apa nih permasalahan-permasalahan yang ada pada coach itu sendiri kepada coach. Nah, apalagi tadi tentang kesulitan pembelajaran, apalagi di sini coach itu pembelajarannya tentang IPS, tentang sejarah ya, tentang sejarah. Jadi Mem Ayah ini sudah memposisikan, udah siap sebetulnya sih. Dia sudah banyak ada referensi untuk anak-anak untuk bagaimana cara pembelajaran itu berlangsung. Apalagi di sini secara tidak langsung Mem Ayah itu sendiri sudah menerapkan nih secara pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu coach ya. Saya mau nanya nih pada Pak Aris, dari ketercapaian tadi indikator ya, sudah tercapai belum tadi Pak Aris selaku tadi coach terhadap coach ini? Saya merasakan dari konsep cerita ya, itu sudah terpenuhi tahapan-tahapan yang dilalui, dan saya juga melihat ada sebuah ide-ide yang akhirnya muncul dari coach itu sendiri dengan mau menyampaikan dengan pertanyaan yang terbuka ya. Jadi tadi kita lihat bersama ya, banyak jawaban yang muncul dari coach sendiri ya. Oke, terima kasih luar biasa Pak Aris ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Aris, tadi kan sudah ya untuk indikator. Nah, kompetensi apa nih yang nanti dikembangkan tadi oleh coach itu sendiri? Bagaimana? Ya, mungkin berkaitan dengan mendengarkan aktif ya. Itu yang ke depan saya akan mencoba mengeksplor kembali ya, bagaimana coach itu bisa dihayati, didengarkan dengan sebaik mungkin ya, sehingga bisa lebih maksimal hasilnya nanti. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Tadi sudah kita mengaplikasikan coaching secara alur tirta. Di sini ada selaku coach dan coach itu sendiri. Saya akhiri, saya selaku observer. Terima kasih banyak untuk tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami CGP Angkatan 7 akan mencoba mempraktekkan kegiatan coaching. Bagaimana nanti kita akan melihat proses itu dari awal sampai akhir. Saya sebagai observer Ibu Tengku Saripah Soraya Tartila. Nanti coach kita ini adalah Pak Nurul dan coach kita kali ini adalah Pak Aris. Nah, mari kita sama-sama melihat kegiatan coaching ini berlangsung. Ya. Baik Pak Nurul, nih sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, mungkin Mem Aya ingin tanya-tanya kesiapannya dari Pak Nurul sendiri sebagai coach ya. Ya, sejauh mana nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Nurul untuk melakukan kegiatan coaching ini? Oke, terima kasih Mem Aya pertanyaannya. Sebagaimana saya selaku coach dan persiapan selaku saya sebagai coach untuk alur coaching ini. Yang jelas persiapan saya ini adalah yang pasti dalam memahami alur. Nah, memahami alur itu juga di sini ada alur tirta. Nah, alur tirta ini yang saya sebagai pedoman yang saya pelajari dari modul 2.3 ini adalah tujuan, ya, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan yang saya pastikan secara keseluruhan. Begitu Mem Aya. Baik, bagus sekali nih Pak Nurul ya, persiapannya sudah kelihatan sudah matang ya. Lalu di dalam melaksanakan kegiatan coaching itu sendiri nih, kira-kira kompetensi coaching yang akan Pak Nurul kembangkan itu apa saja kira-kira? Oke, ya, dari kompetensi coaching ini yang perlu kita pahami dulu yaitu ada 3 ya Mem Aya ya. Jadi yang pertama adalah di sini ada kehadiran penuh. Yang mana kehadiran penuh ini present dari coach itu sendiri itu bagaimana istilahnya. Selaku saya coach di sini nanti bagaimana saya mendengarkan penuh terkait coach yang saya lakukan nantinya. Kehadiran penuhnya. Seperti yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif di sini saya selaku coach akan sepenuhnya mendengarkan bagaimana coach itu bercerita bagaimana permasalahan dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini adalah pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini saya selaku coach akan terus menggali pertanyaan-pertanyaan yang mana si coach ini biar terus tergugah nih apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di coach itu sendiri Mem Aya. Baiklah. Jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira bagaimana yang akan Pak Nurul kembangkan lebih lanjut? Saya pasti yang lebih saya dalami adalah pertanyaan berbobot Mem Aya, seperti itu. Nah, untuk itu kira-kira indikatornya nih yang menunjang supaya tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan, indikatornya bagaimana? Oke, indikator atau indikator tujuan yang saya capai yang jelas adalah pertanyaan terbuka. Kenapa pertanyaan terbuka? Biar si coach ini tuh terus ini permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada pada coach itu sendiri. Begitu Mem Aya. Baiklah kalau begitu ya, persiapannya sudah sangat matang. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, Mem Aya. Ya, silakan kita laksanakan kegiatan kita ini. Kita coba ya. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam Nah Aris. Gimana Nah Aris? Alhamdulillah Pak, sehat kabarnya. Alhamdulillah. Iya nih Pak, maaf nih Pak sebelumnya saya mengganggu aktivitas istirahat Bapak. Kalau boleh saya minta barang waktu 10 sampai 15 menit saja. Bisa nggak Pak? Boleh. Saya lihat akhir-akhir ini Bapak perhatikan ya, Nah Aris ini tuh terlihat murung, ya, tidak semangat. Ada apa sih Nah Aris? Iya Pak, saya sebetulnya punya masalah dan saya sepertinya perlu seseorang yang bisa memecahkan masalah saya dan bisa menjaga juga mungkin rahasia saya nih Pak. Oke Nah Aris. Jadi Nah Aris, apa yang bisa Pak Nurul bantu dan yang Nah Aris capai dari hasil diskusi kita kali ini? Ya Pak, saya tuh ingin dari permasalahan yang saya rasakan, saya mendapatkan sebuah solusi, mendapatkan sebuah jawaban
dan saya juga tidak menjadi beban dalam aktivitas kerja saya. Oke. Yang kedua, saya juga ingin tahu apa sih penyebabnya sehingga saya bisa keluar dari masalah ini. Oke. Oke, Nak Aris. Coba Nak Aris ceritakan pada Bapak apa sih yang Nak Aris rasakan pada saat ini nih? Iya. Satu, sebetulnya nggak enak ya Pak, tapi kalau saya diam justru ini menjadi permasalahan saya ke depannya selama saya belajar di sekolah ini. Mengenai belajar Pak, dari sekian pelajaran saya tidak bisa memahami satu pelajaran. Oke. Apa nih yang membuat Nak Aris tidak nyaman dalam pembelajaran tersebut? Pembelajaran apa nih? Dari sekian mata pelajaran Pak, ada satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran matematika. Saya sepertinya sulit sekali Pak untuk memahami materi itu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin memperhatikan, menyimak, mencatat, bahkan di rumah pun diulang kembali, tapi tetap saya masih belum bisa memahami. Baik. Coba Nak Aris jelaskan nih pada Bapak bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Ya, kalau saya perhatikan gurunya baik Pak, ramah ya, kemudian juga menyampaikan dengan jelas. Namun yang disampaikan hanya berupa ceramah, ya, materi dengan ceramah saja. Dan itu yang membuat saya sulit untuk menangkap. Bahkan dengan rasa penasaran saya coba ulang kembali. Bahkan di rumah pun saya ulang kembali, berlatih kembali, tapi tetap nilainya, hasilnya pun tidak bisa maksimal. Bahkan itu nilai ulangan kemarin juga nilainya sekecil Pak. Oke. Jadi Nak Aris susah menangkap pembelajaran ya dari guru matematik itu. Nah, selama ini apa yang Nak Aris lakukan atau yang sudah lakukan untuk memahami pelajaran matematika? Ya, saya biasa mencoba menyimak Pak ya, apa yang disampaikan oleh guru matematika tersebut. Saya dengarkan dengan baik, saya mencatat dengan rapi, saya juga berlatih dengan teliti. Iya. Tapi tetap saja Pak, maksimal hasilnya. Bagaimana Nak Aris dengan pelajaran yang lainnya? Nah ini Pak, yang menjadi satu hal yang membuat saya terheran Pak ya. Kalau dengan mata pelajaran yang lain saya perhatikan saya mudah menangkap Pak. Berkaitan dengan pelajaran yang ekstra sekalipun saya bisa. Karena saya perhatikan guru yang lain itu dapat menggunakan media ketika menyampaikan pelajaran. Oke. Tapi kalau materi matematika itu saya sulit untuk menangkap. Oke. Bagaimana ya Pak? Oke, Nak Aris. Kalau Bapak simpulkan ya Nak Aris ya, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyaman itu karena guru matematika tidak menggunakan media ya, seperti yang tadi Nak Aris jelaskan, yaitu tentang penayangan video. Betul begitu Nak Aris? Iya, betul Pak. Oke. Itu Pak yang menjadi masalah saya Pak. Nah, bagaimana Pak kira-kira jalan keluarnya nih Pak? Oke, nah kamu sudah tahu nih ya penyebabnya mengapa nih kamu merasa kesulitan dalam pembelajaran itu, betul? Iya, betul Pak. Oke, kira-kira nih ya Nak Aris, apa yang akan kamu lakukan ya untuk mengatasi permasalahan ini Nak Aris? Dan hal mana yang akan Nak Aris kamu jadi prioritas? Nah ini Pak, ini saya punya ide nih Pak untuk mencoba menyelesaikan permasalahan saya ini. Ini sih ide saya Pak. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mendiskusikan langsung dengan guru matematika saya. Baik. Gaya belajar saya sampaikan, kemudian kemampuan saya sampaikan. Betul. Kemudian kebiasaan saya juga di rumah saya sampaikan. Kemudian juga saya mencoba untuk bertanya kepada beliau, mengulang kembali materi beliau, mudah-mudahan bisa menjadi solusi Pak. Luar biasa Pak Aris. Nak Aris ini ya. Lalu Nak Aris nih ya, kira-kira kapan nih menemui guru matematika yang tadi Nak Aris ceritakan? Saya pengen segera Pak, karena saya nggak mau nilai matematika saya terus jeblok Pak.
Oke. Nah, Aris, dari diskusi kita ini, apakah Aris bisa simpulkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Aris? Ya, saya akan segera mencoba menemui guru matematika tersebut. Saya akan mencoba menyampaikan dengan cara yang baik, menyampaikan keluhan permasalahan saya dengan baik kepada beliau. Mudah-mudahan juga beliau bisa mengerti bagaimana gaya belajar saya yang bisa beliau bisa ubah menjadi pelajaran bisa saya tangkap. Luar biasa. Kemudian juga saya akan mencoba banyak berlatih kepada Betul, beliau. betul. Dan juga di rumah saya akan coba mengulang kembali. Mudah-mudahan bisa ada perubahan. Betul sekali, Aris. Baik, Bapak senang sekali dengan apa yang kamu capai nih dalam diskusi kita hari ini. Lalu kapan nih Aris menjalankan hal tersebut? Ya. Insya Allah besok Pak setelah istirahat Pak, saya akan mencoba menemui guru matematika tersebut. Oke. Lalu Aris siapa nih yang akan membantu Aris menjalankan komitmen tersebut? Saya merasakan guru kelas saya Pak, yaitu wali kelas Pak ya. Wali kelas saya, beliau sangat perhatian kepada saya. Barangkali bisa saya jadikan sebagai pengontrol perilaku saya ataupun juga pengontrol komitmen saya Pak ya. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi pengingat buat saya. Dan juga ya kepada guru pengajar matematika tersebut, ya saya sambil saya juga bisa menjadi pengingat juga buat saya. Luar biasa. Nah, ide yang bagus tuh Aris ya. Kamu pasti nih bisa nih menjalankannya sesuai tadi apa yang tadi jadi komitmen Aris tadi. Nah, Bapak penasaran nih dari nilai yang akan kamu dapat setelah kamu merencanakan hal tertentu ini. Iya Pak. Nanti kan minggu depan akan ada ulangan. Nah, dari situlah mudah-mudahan saya bisa melihat perubahan. Betul sekali. Nanti dan waktu singkat juga saya akan kabari Bapak mengenai perubahan. Oke, luar biasa Aris. Kebetulan ya ini obrolan sudah luar biasa sekali. Ya Pak, terima kasih sekali Pak. Sama-sama Aris. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Aris tetap semangat. Aris pasti bisa. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Aris. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi praktek coaching antara dua rekan saya ini. Nah, dari kegiatan yang barusan kita lakukan, saya ingin nanya nih dengan coach ya. Coach, kira-kira apakah tujuannya dari yang diinginkan oleh coach itu sudah tercapai apa belum? Luar biasa tadi obrolan dialog antara coach dan coach. Coach ini sendiri sudah tercapai indikatornya, dia sudah bisa melakukan sendiri sebenarnya dengan permasalahan coach itu sendiri. Saya sedikit memberikan data ya dari hasil tadi bahwa dalam selama proses tadi tahapan-tahapan alur tinta itu sudah terlaksana dengan baik. Jadi tujuannya sudah diketahui dulu di awal, lalu pada saat identifikasi coachnya nih sudah membuat memberikan pertanyaan yang sangat bagus sehingga hambatan-hambatannya sudah keluar semua, lalu solusi-solusinya juga sudah bisa diungkapkan begitu ya. Nah, lantas coach sudah bisa memancing, meminta kepada coach sendiri untuk bagaimana caranya, rencana apa yang akan dia lakukan, kapan itu akan dilakukan, ya seperti itu. Nah, yang paling penting itu setelah rencana-rencana itu akan terlaksana, komitmennya juga sudah terlihat. Siapa yang akan menjadi pengingat, pengontrol yang bisa dipakai dan dihubungi atau dimintai bantuan oleh coach, bekerja sama dengan coach sendiri seperti itu ya. Baiklah, kayaknya semua alur kita itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang dari kegiatan tadi, kompetensi mana lagi nih yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan oleh coach?
Betul sekali Mbak Maya, kompetensi yang saya akan kembangkan lagi terhadap coach itu sendiri adalah mendengarkan secara aktif. Karena sangat luar biasa tadi dengan obrolan itu kita bisa mengetahui ini dengan obrolan-obrolan ya, Iya. komunikasi. Oh iya, hal-hal ini tuh harus kita sikapi. Iya. Seperti itu Mbak Maya. Iya. Baiklah, mudah-mudahan nanti pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bertiga juga bisa meningkatkan kemampuan Oke. kita masing-masing Ya, ya. betul sekali, betul Nah, sekali. Iya. Baiklah, tadi sudah kita saksikan praktek coaching yang sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, kita akan bertemu lagi mungkin pada kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.